Terlihat beberapa penumpang di dalam bis yang melaju ke suatu tempat. Di antara penumpang itu terdapat seorang ibu dan anak. Anak itu bernama Sangwo. Sangwo terlihat sedang asik bersama mainannya. Ia juga banyak memberikan pertanyaan kepada ibunya. Namun, sang ibu merasa enggan untuk menjawab pertanyaan dari sang anak. Singkat waktu, bis telah sampai ke tempat tujuan, lalu mereka turun dari bis dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Sangwo merasa enggan mengikuti ibunya, hingga membuat sang ibu kesal lalu memukulnya. Tidak berapa lama kemudian, tibalah mereka di sebuah rumah. Ternyata mereka mengunjungi nenek Sangwo alias ibu dari ibunya Sangwo. Ibu Sangwo ini seorang janda muda yang usahanya bangkrut. Ia berniat mencari pekerjaan dengan menitipkan anaknya pada ibunya. Ibu Sangwo sedikit menyesal karena tidak pernah mengunjungi orang tuanya sejak kabur dari rumah pada saat dirinya umur 17 tahun dan baru kali ini dia menemuinya dan langsung menitipkan anaknya. Ibu Sangwo langsung pulang ke kota dan tidak mau bermalam di rumah tersebut, walaupun ibunya atau nenek Sangwo menyuruhnya untuk tinggal sementara waktu. Terlihat Sangwo tidak menyukai neneknya. Ia bahkan tidak mau menyapa dan merasa jijik dengan neneknya yang sudah sangat tua dan tidak bisa bicara atau tunawicara. Sangwo kemudian menjalani hari-hari bersama neneknya. Sangwo tetap saja menunjukkan ekspresi tidak suka pada neneknya. Kemudian keesokan harinya, pada saat nenek hendak mengambil air, datang seorang anak laki-laki membawa buah apel untuk nenek. Lalu anak tersebut mendekati Sangwo yang sedang asik bermain dan mengajaknya berkenalan. Tapi lagi-lagi ekspresi Sangwo tidak ramah pada anak itu. Suatu hari Sangwo tengah asik dengan permainannya. Neneknya meminta untuk memasukkan benang ke jarum. Dengan cepat Sangwo melakukannya dengan memasang wajah judesnya. Tidak lama kemudian terlihat kecoa di rumah itu. Sangwo sangat ketakutan. Kemudian si nenek menangkap dan membuangnya keluar. Lalu pada saat Sangwo tengah asik bermain, ternyata mainannya itu habis baterainya. Sangwo merengek untuk diberikan baterai baru pada neneknya. Tapi di sini neneknya tidak meresponnya sama sekali. Kemudian Sangwo membongkar kotak pemberian dari ibu untuk neneknya, mencari jika ada uang, tapi hasilnya nihil. Karena kesal, Sangwo menendang guci nenek sampai pecah dan melempar sepatu neneknya keluar. Di malam berikutnya terlihat neneknya sedang memasukkan benang ke jarum dan Sangwo yang asik bermain sendiri. Tiba-tiba Sangwo menoleh ke arah neneknya dan tertarik dengan aksesoris di rambut neneknya. Tidak lama setelah itu, ia pun diam-diam mengambilnya. Pada saat neneknya sedang tidur, Sangwo segera berlari membawa aksesoris milik neneknya. Ternyata Sangwo berencana menjualnya ke kota yang uangnya akan digunakan untuk membeli baterai. Di tengah jalan, Sangwo bertemu dengan seorang bapak tua. Sangwo bertanya arah ke kota pada bapak itu. Ia pun tiba di kota dan mengunjungi banyak toko, tapi tidak ada baterai yang cocok untuk mainannya. Hingga di tempat terakhir, Sangwo dipukul kepalanya oleh pemilik toko karena menjual aksesoris neneknya. Lalu kemudian Sangwo pun pergi sembari menangis. Pada saat di jalan, ia bertemu dengan bapak tua yang ia temui di kebun sedang naik sepeda. Lalu bapak itu pun mengantar Sangwo kembali ke rumahnya. Suatu hari Sangwo merenung hingga akhirnya tertidur. Tidak lama kemudian, ia terbangun mendengar suara hujan. Sangwo pun bergegas mengangkat jemuran neneknya. Lalu ia pun melanjutkan tidurnya. Sangwo yang sedang tidur dibangunkan oleh neneknya untuk menawarkan makan. Tapi Sangwo sedikit kesal karena neneknya bahkan tidak punya uang. Tidak lama kemudian, Sangwo memperlihatkan pada neneknya sebuah gambar pizza dan ayam Kentucky. Setelah itu, si nenek pergi dan pulang membawa ayam, permintaan cucunya. Neneknya pun langsung mengolah ayamnya. Namun di sini Sangwo menangis karena nenek memasak ayamnya dengan direbus, bukan ayam Kentucky seperti permintaannya. Sangwo yang menangis pun akhirnya tertidur. Hingga tengah malam ia pun terbangun karena merasa lapar. Kemudian diam-diam Sangwo menghabiskan opor ayam buatan neneknya.
Keesokan paginya terlihat neneknya sakit, lalu Sangwo merawat nenek dengan mengompres dan menyelimutinya. Ia juga mengembalikan aksesoris rambut neneknya saat neneknya tengah tertidur. Lalu ia juga menyiapkan makanan untuk neneknya. Singkat cerita, Sangwo bertemu anak perempuan sebayanya yang berteriak, "Sapi gila datang." Ternyata anak laki-laki yang bernama Cholye, anak laki-laki yang pada saat itu menghampiri ke rumahnya mengantar buah apel dikejar sapi. Setelah itu, Sangwo lanjut bermain dengan anak perempuan bernama Haeyeon. Sangwo bertanya pada Haeyeon apakah bisa memasak ayam Kentucky, tapi ternyata dia tidak bisa. Di lain waktu, Sangwo dan neneknya sedang menunggu bis menuju pasar untuk menjual hasil kebun. Sangwo berkeliling untuk melihat-lihat pasar sambil menunggu neneknya jualan. Kemudian nenek mengajak Sangwo untuk makan, namun hanya Sangwo saja yang makan. Mereka pun akan kembali pulang dengan bis. Terlihat neneknya berpindah-pindah bis karena salah jurusan. Dari bis yang terakhir mereka naiki, Sangwo melihat anak perempuan yang sebelumnya bertemu dengannya. Kemudian nenek menanyakan apa yang cucunya ingin makan. Sangwo menjawab, "Coco pie." Nenek segera membelinya di warung terdekat, sembari menghampiri perempuan tua pemilik warung yang merupakan teman dekatnya. Setelah sang nenek mendapatkan makanan permintaan Sangwo, ia lalu ngobrol sebentar dengan perempuan tua itu, lalu segera kembali di bis. Di dalam bis sudah ada Cholye dan Haeyeon. Sangwo ingin duduk di sebelah Cholye dan menyuruh neneknya untuk pergi sendiri, sehingga neneknya ditinggal begitu saja. Sangwo menunggu neneknya di perhentian bus, tapi neneknya belum ada juga. Akhirnya, Sangwo langsung ke rumah dan terlihat gelisah. Setelah itu, ia pun menuju ke perhentian bis lagi dan terlihat lega karena sudah ada neneknya di sana. Sangwo terlihat mulai usil dengan membohongi Cholye kalau ada sapi gila yang mengejarnya. Cholye yang tahu jika dia dibohongi langsung menunjukkan raut wajah yang kesal. Sontak Sangwo langsung kabur ketakutan. Terlihat juga Sangwo mulai suka dengan Haeyeon. Kemudian terlihat sang nenek yang akan memotong rambut Sangwo. Sangwo sambil usil mengarahkan pantulan cermin ke arah neneknya, hingga membuat neneknya merasa silau. Pada saat selesai, Sangwo tidak suka dengan hasil potongan neneknya hingga dia menangis. Sangwo pun akhirnya menutupi rambutnya dengan kain. Di lain waktu, terlihat Sangwo dan neneknya datang mengunjungi pria tua yang memberikan tumpangan pada Sangwo saat ia pulang dari kota. Ternyata pria tua itu sedang sakit. Sangwo yang mulai tertarik dengan Haeyeon pun ingin menemuinya. Ia lalu memakai pengikat kepala dan membawa boneka, menggunakan troli. Namun trolinya terperosok dan membuat kakinya terluka. Di saat itu juga terlihat Cholye memberitahu jika ada sapi gila. Tapi Sangwo tidak percaya dan tidak memperdulikan karena tidak melihatnya. Saat sudah dekat, Sangwo baru kaget, ditambah lagi kakinya yang sedang terluka hingga dia terjatuh. Untungnya, Cholye segera menolongnya dengan mengalihkan perhatian sapi gila itu. Di sini, Sangwo merasa sedih dan terlihat lelah. Lalu membuka kotak pemberian ibunya dan ternyata ada uang di dalamnya. Lalu ia pulang menghampiri neneknya dalam keadaan menangis. Neneknya juga memberikan sebuah surat dari ibu Sangwo. Di malam hari terlihat Sangwo mengajari neneknya membaca dan menulis. Karena dengan bisa membaca dan menulis, neneknya bisa berkomunikasi melalui surat. Namun neneknya sudah terlalu tua untuk belajar hal seperti itu. Hingga Sangwo mengatakan ke neneknya, jika ia sakit kirimkan saja surat kosong, nanti ia akan datang mengunjunginya. Di hari berikutnya terlihat ibu Sangwo yang telah mendapatkan pekerjaan dan ekonominya sudah stabil, sudah ada di perhentian bus menjemput Sangwo. Mereka berdua akan kembali ke kota. Sangwo sangat sedih karena harus meninggalkan neneknya, namun sebelum pergi, Sangwo memberikan foto. Bis pun melaju ke Seoul. Terlihat nenek kembali menjalani hidup sebatang kara. Neneknya lalu melihat foto pemberian Sangwo, yang ternyata di belakangnya ada gambar neneknya yang digambar Sangwo menggunakan krayon. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you!